Yuk, perkenalkan kita adalah Mitos. Trio Bujang. Bujang paling tua, bujang terbaik di dunia, dan bujang sakit-sakitan. Ini podcast kedua kita. Jadi kita akan membicarakan soal hal-hal yang sedang relate dengan kita semua saat ini, yaitu soal virus corona dan masa karantina atau masa lockdown. Kadang saya perhatikan ini, orang-orang di internet ini semakin hari itu trennya itu semakin tidak mutu. Kayak contohnya, ya bener ya? Oke, benar. Tidak mutu. Contohnya Kayak apa? Oh ini, Pass the Brush Challenge. oh, pas The Brush Challenge. apa itu? Jelasin dong. Jadi itu semacam challenge ini. Cewek-cewek e-girl yang cantik-cantik di internet. Mereka bikin semacam TikTok atau video dengan musik-musik. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch, I'm a boss. Ya, gitu. Terus mereka nutup kamera ini gini. Setelah dibuka, nah langsung cantik atau keteknya dilihatin. Terus esensi challenge-nya di mana? Kan challenge, Pass the Brush Challenge. Challenge itu tantangan. Challenge adalah tantangan. Kita bisa setuju challenge itu tantangan. Iya ya, itu tantangan buat mereka. Secantik apa sih? Bisa secantik apa sih? Oh iya. Make up mereka mahal. sebagus apa sih? Semahal apa gitu ya? Ini kan jadi sebuah ajang untuk wanita saling berlomba-lomba mahal-mahalan make up. Kan kasihan yang miskin yang mungkin make up-nya tidak semahal mereka mbak-mbak yang cantik-cantik ini, yang miskin atau ya yang nggak punya duit, yang nggak, terutama yang nggak dapat ini beasiswa bidik misi, kartu apa namanya itu? Kartu miskin ada yang sih, kartu Indonesia miskin. Sehat. Kartu Indonesia Sehat ya benar. Kok kartu Indonesia Sehat? Masuk akal. Enggak, tapi ini memang inovatif sebenarnya. Ini mungkin kejenuhan, tapi di satu sisi memang benar itu apa ya? Enggak. Maksudnya apa itu memang Mungkin apa? maksudnya ini seru-seruan, Seru-seruan. tapi ya itu, seperti yang saya bilang, mungkin tidak ada manfaatnya. Malah ini. Efek buruknya apa? Efek buruknya menurutmu? Efek buruknya itu jadi mbak-mbak itu jadi apa? Memamerkan ke apa? Auratnya. Iya, bisa Enggak jadi dong. aura. Enggak dong, kan enggak buka baju. Ya, dong. bisa jadi. Masih pakai baju, kamera ditutup, set, dibuka, oh ternyata open BO. Mungkin challenge ini bisa dirubah menjadi lebih baik. Tetap namanya Pass the Brush Challenge. Kayak misalnya ini sikat. Kita pegang sikat, tutup kameranya, set, dibuka. Wah, Kamarnya bersih. nah kita nyikat WC. Oh ya, itu lebih ini ya, lebih WC-nya yang tadinya berlumut, banyak bulu-bulu jembut di jalan airnya, jadi bersih. Tapi Gila. buat yang kamar mandi dalam. Nah, kalau kalian kalian anak-anak kos yang kamar mandi luar, kamar mandi bersama-sama, yang kosannya nggak lebih dari 300.000 sebulan. Kos kita ini berapa ya? 300 ya? 300. Tapi mewah loh termasuknya dari kos. Ya lebih baik Pass the Brush Challenge-nya itu nyikat-nyikat kamar mandi. Nyikat-nyikat kamar mandi daripada brush. Saya pikir itu tadinya Nyikat gigi bisa dong. lebih bisa juga. Di putih-putihan Pass the Brush gigi. Challenge. Terus, Yang menang Firmino dong.
Oh iya. Bisa jadi. Boleh. Apalagi selain challenge Nggak, masih The Breast Challenge saya apa? belum selesai. Saya masih karena saya belum pernah lihat ya. Saya ini sudah hapus, enggak hapus ya, Instagram udah berapa bulan ini. Oh, kenapa Pak hapus akun Instagram? Ya karena ya Anda sendiri resah dengan seperti itu, apalagi sangat resah saya. apalagi saya sudah berumur ya, jadi sudah harus lewat lah masa-masa itu. Berapa umurnya? 39. Ya 40 kurang sedikit lah. Enggak ya, tapi ini kalau yang untuk orang yang dia itu profesinya make up artist itu ya itu bisa menjadi cara. untuk beberapa orang mungkin bisa menjadi unjuk kebolehan, unjuk skill make up. Untuk promosi. Nah, iya bisa jadi untuk promosi. Yang jadi masalah itu kalau ya sorry ya, cantik jelek itu emang relatif gitu. Tapi kalau misalnya udah mukanya tidak tertolong, terus masih ngotot pakai contohnya. contohnya nggak ada contoh lagi. Ini faktanya aja bahwa ada yang pasti dia maksa gitu. Nah itu yang kayak gitu yang jadinya gimana? Oh iya, jadi bukannya seru, asik, enak dilihat, malah enak dipisui ya. Betul. Oke, lanjut lagi, apa lagi? Sama ini mungkin tren yang itu nyusun meses di roti. Wah itu nggak tahu. Emang Enak. Ada. Itu orang-orang jadi roti tawar. Oh iya. Terus. Dikasih itu blue band atau mentega lah, margarin. Ya. Blue band merek. Sanyo. Ini Honda. Kos 300.000 itu kayak gini. Enak kos 300.000. Pepsi Nodol. Naiknya Honda. Ya, itu roti tawar diolesi mentega. Ya. Lalu orang-orang ini dengan alasan gabut, mereka nyusun mesesnya jadi teratur. Siapa tahu emang gabut beneran. Iya. Ya, pasti gabut. Nah, tapi semakin banyak konten-konten seperti ini, semakin sampah. Terus itu nanti dimakan nggak? Dimakan atau Yang entah dimakan atau disikat. Tapi ada bentuk ininya apa? Ada beberapa ada yang kreatif sekali. Kayak ini dibentuk muka chef Arno yang viral. Oh jadi gambar ya? Iya. Itu gambar tapi pakai makanan ya. Makanan. Nah orang-orang yang apa? Kita sebagai orang Jawa sejak kecil diajarkan jangan bermain-main dengan makananmu. Ojo dolanan panganan ini. Nah, harusnya kita ini berempati pada contohnya anak-anak Afrika yang tidak makan. Tapi seni loh. Ya seni. Anak-anak Afrika mikir seni pun tak sampai, mereka yang penting mikir apa yang harus Mesesnya nggak ditata langsung dimakan. Seninya di mana? apanya? Nah katanya seni dong kan, bikin gambar, bisa bikin gambar wajah kan. Misal dijual roti bakar gambar Jamuran nosu. Chef Arnold. Jamuran. Ya kan langsung nanti yang beli nunggu digambar dulu. ya mungkin itu tidak untuk dijual atau untuk ya hiburan. Hiburan. Iya, semakin orang-orang semakin gabut ini semakin aneh-aneh. Terus apa lagi? Gabut lainnya apa lagi? Apa ya? Mungkin ini. Kadang itu saya resah sama orang-orang yang di masa social distancing ini masih keluyuran, tidak mengindahkan aturan atau imbauan pemerintah. Contohnya itu kayak mas-mas di burjo yang tiap malam nongkrong, bercanda tawa, mabar Mobile Legends. oh ya, mabar di burjo, tidak mengindahkan social distancing. Kalian-kalian ini semua
mabar di Burjo pula. Paling ranknya epic. Kalian jadi pro player tidak, corona bisa jadi. Daripada kalian mabar-mabar di Burjo ngumpul-ngumpul, lebih baik kalian ini menanam popcorn. Tapi ini ya, apa namanya, aduh, ya mungkin mereka itu apa namanya, bosan, jenuh gitu. Tapi tetap tidak bisa dibenarkan. Bosan jenuh nggak bisa membenarkan untuk. Ya bukan suatu alasan. Nggak bisa diisi. Tapi Itu- bisa jadi kebetulan sedang cari makan, nunggu makanannya jadi kan biasanya seblak. Pesennya Lama ya sebenarnya. 30 tahun makannya cuma 5 menit. Seblak nutrisinya apa? Paling micin. Bangsat. Seblak. Kalau ngomongin soal orang-orang yang masih keluyuran, sebenarnya itu dibilang keluyuran tuh kalau misalnya mereka itu berkerumunan ya, berkerumunan ya, itu sih sebenarnya yang kalau berkeliaran ya, kalau sebatas untuk mencari makan atau jualan sih ya gimana ya, nggak bisa Karena penghasilan ya dihindari seperti hanya itu. dari situ. Cuman mungkin untuk orang-orang yang berkerumunan di tempat makan atau tempat nongkrong itu masih ngeyel ya, itu sebenarnya yang masih yang bahaya. Tapi kalau soal beribadah gimana tuh? Saya angkat tangan. Kemarin kan hari Jumat. Ya, kita skip. Oh iya. Kita skip, kita bahas soal ekonomi Amerika. Nah, masih. Selain itu beberapa hari pas masa-masa ini saya dan teman saya ini biasanya sore itu berbagi apa ya, ya dibilang sedekah ya enggak, tapi kita biar orang tuh punya penghasilan, jadi kita tuh cari jajan. Hah? ulang. Jelimet ya. Biar orang tuh kita nggak sedekah, dibilang sedekah juga enggak, cuman kita tuh membantu orang yang sedang jualan biar laku gitu loh. Ketika membantu rezeki orang. Ketika awal-awal itu kan ya sekitar 2 minggu 3 minggu yang lalu itu orang sebenarnya masih sepi gitu kan, sepi maksudnya benar-benar mereka kayaknya takut beneran sehingga sepi. Terus orang jualan tuh juga nggak banyak yang beli. Akhirnya kita itu keliling terus nyari penjual kayak bakso kuah atau pentol. Nah itu kita beli. Nah, gitu. Menurut Anda kalau kayak keluluran kayak gitu tuh bahaya nggak? Ya sebenarnya bahaya juga, apalagi kalau misal beli bakso kuah. Nah itu kan bapak-bapaknya mungkin pakai masker kan? Iya pakai masker, Tapi ada yang enggak tuh. nah itu masalahnya. Kadang kan ya boleh, tidak masalah kita membantu penghasilan orang-orang dengan membeli dagangannya. Tapi ya kita juga harus pilih-pilih. Jangan yang kira-kira yang mamang-mamang penjualnya bersih, pakai masker. Jangan yang nggak pakai masker, jarang cuci tangan, nusuin pentolnya. Nah gitu, tusuk. Ambil pentolnya pakai tangan. Garuk-garuk ketiak. Itu justru kayaknya ini ya, apa namanya, bumbu-bumbu rahasia resepnya. Ya, bakteri E. coli. Nah itu sebenarnya. Tapi nggak bisa popong. nggak bisa dipungkiri kalau itu kita tetap apa ya, membantu mereka gitu. Iya. Nggak bisa dipungkiri itu. Tapi kita nggak boleh milih-milih juga sebenarnya. Kalau misalnya kita milih-milih, yang biasanya yang bersih-bersih itu yang mereka penjualnya udah besar biasanya. Nah kalau yang penjualnya yang masih kecil ya mbah-mbah itu biasanya Adik-adik dong, masih kecil dong. maksudnya ini ya jualannya gitu loh, jualannya tuh masih usaha kecil gitu loh. Nah itu kan mereka mau
mempedulikan pakaian atau nggak sempet. Yang penting itu jualan. Itu gimana? Ya maksudnya kita membantu tapi kita juga memperhatikan kebaikan diri kita sendiri masing-masing. Iya sih. Tidak sepenuhnya itu tanggung jawab kita ya. Iya Kita betul udah, sekali. udah mencari ya udah usaha membantu lah. Terus apa lagi nih? Mas Haikal mungkin punya. Apa ya? Saya orangnya pendiam. Sakit-sakitan. Jarang Sakit-sakitan. introvert saya. Ya kan bisa mengamati dari berita-berita atau apa itu kan bisa ngeliat. Gak ada. Enggak Oh, sih. ini konten-konten story di Instagram biasanya. Di permainan bingo gitu kayak Oh iya itu. bingo yang bingo oh, kebiasaan. Beda ya, bingo saya bingo. beda yang ngisi-ngisi ngelingker-ngelingker ini. ya jadi kayak ini misal SMA bingo dari SMA misal sekolah saya SMA 7 di SMA 7 ini pernah apa aja nah di situ ada listnya apa terus yang pernah kita lakukan misalnya ngampleng guru, nah kita bulatin itu. Atau pernah masuk BK. Dia ada pilihannya, pilihan banyak itu. Misalnya ini temanya tentang apa gitu. Ya, apa yang gitu. cek di checklist gitu kan. Nah, ya. Nah, itu. Padahal mereka itu karena gabut mungkin ya. Ya karena masa karantina kita juga tidak bisa menyalahkan. Gabut, mereka banyak yang ini main bingo. Tapi kadang ada yang overuse. Jadi satu orang main bingonya 10. Padahal itu. Oh, saya tidak tahu. Banyak intinya. Biar kelihatan apa tuh? Biar iya eksis. Tapi ya tidak ada yang peduli. Kadang yang juga main sebenarnya. bingo banyak-banyak itu saya unfollow. Biasanya orang yang kebanyakan main bingo itu nggak punya teman biasanya. Karena Iya lebih asik dengan Iya, sosial. iya. Padahal ya tidak ada yang peduli. Kalian mau ngelingkarin bingo, kayak Kadang ngelingkarin. ngetek temennya tapi nggak di tag balik. Temennya ngetek yang lain. Oh iya bisa. Itu berarti Anda tidak dianggap teman. Biasanya kan di bawahnya ada tulisan dan tag 3 temanmu yang lain untuk melakukan tantangan bingo ini. Tantangan apa? Tantangan ngelingkarin doang. Bukan tantangan. Tantangan itu kalau Anda tantangan sholat 5 waktu. tantangan itu ya. Nah, Kewajiban itu Mas. challenge sholat 5 waktu. Challenge rosario. Bisa online. Challenge apa? Nyepi termasuk challenge. Oh, nyepi Challenge. sendiri mungkin sudah challenge. Nyepi tapi rame-rame. Challenge itu tantangan. Gimana? Saya bagian ini kok disensor. Enggak. Tapi Aman. Terus apalagi nih? Itu kan tadi soal keresahan di masa karantina. Sebenarnya yang bikin resah sebenarnya ini kok nggak berakhir ya. Itu sih paling resah sih sebenarnya. Iya. Banyak sekali kegiatan. Coronanya memang anjing. Nah, dari pandangan Mas Ignas nih sebagai seorang PNS. Rohaniawan. Rohaniawan cabul. Seorang PNS nih dengan adanya ASN. corona. ASN. Oh iya. Anda harus menjadi ASN di masa-masa corona. Anda yang paling diuntungkan. Ya. 1 bulan makan gaji buta. Ya nggak tahu. Muridnya tidak diberi tugas. Diberi tugas. Malah mama-mamanya pada dichatin semua. Ya sebagai kalau jadi ASN di masa-masa karantina ini nggak bakal resah sih. Apalagi seorang guru mungkin ya, pendidik gitu. Kalau untuk yang pegawai pemerintahan termasuk gitu. Kalau yang pendidik itu kan libur, jadi mereka paling piket seminggu sekali atau 2 kali. Itu pun cuma 1 jam 2 jam. Nah, Katanya ada rencana gaji PNS mau dipotong setengah untuk disumbangkan ke medis itu. itu setuju sih. Gimana menurut masalahnya gimana? Saya sih setuju. Daripada terbuang sia-sia makan gaji buta. Ya sebenarnya tidak makan gaji buta ya, saya tidak bisa mengatakan itu gaji buta ya. Karena ini kondisi
kondisi yang tidak bisa kalau misalnya tidak diberi ini karena itu sudah kontrak ya, sudah ada ini. Saya uangnya itu banyak, uang pemerintah itu banyak. Atau mungkin ini guru SLB makan gaji buta karena dia buta benar. Oh, itu buta beneran mas kali itu. Nggak, kalau oh ya tadi masalah Anda harus jadi ASN di masa-masa seperti ini tidak ada takutnya untuk PHK atau diberhentikan atau dikurangi Karena nggak bakal, kecuali kalau semuanya udah kewenangan di tangan pemerintah. iya, kalau semuanya udah kacau sekali, ekonomi kacau terus swasta bangkrut, paling tinggal mungkin yang ASN ini ya gajinya baru dipotong. Iya, ASN yang tiap hari kerjanya main Zuma ya. Itu saya tidak tahu, saya tidak pernah menemukan ASN yang seperti itu. Candy Crush. Mini sweeper gitu. Main sweeper. Oh, main sweeper ya, mini. Lebih banyak. Kantor-kantor. Tidak tahu, saya tidak tahu. Saya lingkungannya lingkungan saya sangat produktif. Ya, jadi lingkungan saya tidak ada bermain Zuma, semua mengerjakan. Saya lingkungan di pendidikan, jadi mengerjakan RPP dengan baik ya, rajin, terus PTK penelitian itu juga luar biasa produktif. Terutama untuk para tenaga kependidikan ya. Saya bangga. Serius. Saya serius. Di hati pemerintah sebentar lagi Anda dijilat untuk dinaikkan gajinya. Nggak, tapi ngomong-ngomong soal ASN atau pemerintah ini, kita melihat kebijakannya sudah cukup bagus dan cukup tepat, terutama untuk melibatkan kepala sekolah. Kepala sekolah ngomong-ngomong nggak libur, melibatkan murid-muridnya dan guru-gurunya. Terutama untuk kota Surakarta, pada wali kotanya yang terima kasih Bapak Rudi. Pertama ya. Domanuto. Yang pertama kali KLB itu Surakarta. Ya, saya masih ingat itu. Cepat tanggap. Suasananya langsung Kolombia, KLB. Apa itu? Kok Kolombia sih? Apa lanjut tadi? Oh ya. Penanganan pemerintah. Ya, penanganan pemerintah cukup baik sekali untuk kota Surakarta. Gesit. Pertama langsung des-des. Gesit ke janda baru itu. Ya, wanita-wanita yang satu kata yang saya masih ingat dari wali kotanya itu lebih baik dikatakan tidak sehat, tidak waras oleh orang waras daripada dikatakan tidak waras. Dikatakan tidak waras oleh orang yang sakit. Maksudnya gimana? Saya tidak tahu. Pak itu yang bikin berkesan nih. Baru tolong jelaskan. Pokoknya intinya lebih baik diprotes oleh orang yang masih sehat karena pasti akan mengganggu perekonomian dan sebagainya daripada yang sakit ini apalagi sampai meninggal. Nah itu kan orangnya sedikit tapi kalau diprotes orang yang sakit itu kan ya gimana kan gitu. Itu hampir mirip sama perkataan presiden negara mana itu di Afrika. Kita perkara lockdown ini kita bisa memulihkan menghidupkan kembali ekonomi, tapi kita tidak bisa menghidupkan kembali orang mati. Nah, betul. Padahal bisa pakai edotense. Apa itu? Jutsu menghidupkan mayat Orochimaru. BTW yang belum tahu. Naruto. Dulu kan sudah beda generasi, mohon maaf. Saya taunya ini Chibimaru Kocan, Sensaya itu, saya itu tahu. Sensaya. G30S. Oke, apa lagi nih? Mungkin cukup segini saja. Dari saja. Kami semoga bisa membantu ya. Nanti kita lanjutkan obrolan di sesi selanjutnya.
Mungkin ini juga menjadi bahan podcast orang lain, keresahan masa karantina membuat podcast yang tidak bermutu. Kita ya juga mengikuti tren yang tidak bermutu juga, gabut dan bangsat. Ronda tuh. Nah ini salah satu ancaman karena selain ada corona juga ada maling. Next bahasan Ya, selanjutnya. itu bahasan selanjutnya. Maling. Bukan keamanan. Ngapain nangin?